Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang akan kita lakukan pada pagi hari ini akan mendatangkan manfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Amin. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Kita absen dulu ya. Laila Fitria, hadir Bu. Nindi Karlina, hadir Bu. Cynthia Marisa, hadir Bu. Nikmatul Febriani, hadir Bu. Nandatul Fitria, hadir Bu. Nurul Khadijah, hadir Bu. Siti Maisarah, Hadir Bu. Maula Aisyah, hadir Bu. Hadir semua ya anak-anak. Nah anak-anak, pada pertemuan kemarin kita sudah sama-sama belajar mengenai macam-macam sunnah Nabi. Pada pertemuan pagi hari ini, kita akan belajar bersama mengenai pembagian hadis dari segi kuantitas dan juga kualitas. Setelah mempelajari materi mengenai pembagian hadis dari segi kuantitas dan kualitas, maka Ibu berharap anak-anak akan bisa yang pertama yaitu menyebutkan macam-macam pembagian hadis dari segi kuantitas rawi. Yang kedua, yaitu mampu menyebutkan macam-macam pembagian hadis dari segi kualitas sanad. Yang ketiga, yaitu menjelaskan pengertian dari hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Dan yang keempat, yaitu menjelaskan pengertian hadis sahih, hadis hasan, dan juga hadis dhaif. Anak-anak, untuk memudahkan kita dalam mempelajari materi mengenai pembagian hadis dari segi kuantitas dan juga dari segi kualitas, maka pada pembelajaran pada pagi hari ini kita akan menggunakan metode TPS atau Think, Pair, and Share. Berpikir, berpasangan, dan juga berbagi. Jadi, nanti anak-anak akan membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 anggota. Kemudian nanti masing-masing kelompok akan mencari jawaban dari pertanyaan yang Ibu berikan. Dalam pengerjaannya nanti, maka setiap anggota kelompok akan berpikir, mencari, dan juga menemukan jawaban dari pertanyaan yang Ibu berikan sesuai dengan kemampuan masing-masing, tanpa bertanya pada anggota kelompok yang lainnya. Setelah menemukan jawaban, maka nanti kalian akan berpasangan dua-dua dengan anggota kelompok kalian, kemudian akan berdiskusi mengenai jawaban masing-masing. Apabila dirasa ada yang tidak sependapat, maka kemudian saling menyampaikan pendapat masing-masing dan juga menyesuaikan. Setelah itu, setelah selesai, maka perwakilan dari masing-masing kelompok yang 2 pasang tadi maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Sudah paham ya sampai di sini? Langsung saja kita bagi. Satu kelompok terdiri dari 4 anggota. Kelompok 1 bertugas untuk mencari dan juga menjelaskan macam-macam pembagian hadis dari segi kuantitas rawi. Kemudian kelompok 2 bertugas untuk mencari dan juga menjelaskan macam-macam pembagian hadis dari segi kualitas sanad. Sampai di sini sudah paham semuanya ya mengenai metodenya?
Langsung saja kita terapkan. Ibu beri waktu 15 menit, silahkan kalian untuk mencari, menemukan, dan juga berdiskusi mengenai pertanyaan yang sudah Ibu bagi. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua ya? Silahkan perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan dan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu pembagian hadis dari segi kuantitas. Dari segi kuantitas, hadis dibagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan ahad. Hadis mutawatir yaitu hadis yang merupakan tangkapan indera dan diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang banyak yang menurut kebiasaan mereka mustahil bersepakat dusta. Hadis mutawatir dibagi menjadi 3, yaitu mutawatir lafzi, mutawatir maknawi, dan juga mutawatir amali. Yang kedua yaitu hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang para perawinya tidak melebihi jumlah perawi dalam hadis mutawatir, tidak memenuhi persyaratan mutawatir, dan tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad dibagi menjadi 2, yaitu masyhur, aziz, dan gharib. Sudah, Bu? Terima kasih dari kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dilanjutkan dengan kelompok 2, silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu pembagian hadis dari segi kuantitas. Dari segi kuantitas, hadis dibagi menjadi 2, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Hadis sahih yaitu hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan kuat ingatannya, serta tidak ada syad dan juga ilat. Hadis sahih dibagi menjadi 2, yaitu sahih lidzatihi dan sahih lighairihi. Yang kedua, hadis hasan, yaitu hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, tidak ada syad atau ilat, namun kurang hafalan atau ingatannya. Hadis hasan dibagi menjadi 2, yaitu hasan lidzatihi dan hasan lighairihi. 3. Hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya suatu hadis dikarenakan hilangnya salah satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Sudah, Bu? Baiklah anak-anak, semua perwakilan kelompok sudah maju ke depan dan juga mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Apakah ada yang ditanyakan? Saya, Bu, ingin bertanya, bagaimana syarat-syarat suatu hadis bisa dikatakan sebagai hadis mutawatir, Bu? Bagus sekali pertanyaan dari Nurul Khadijah. Jadi, suatu hadis dapat dikatakan sebagai hadis mutawatir apabila memenuhi 4 syarat. Yang pertama, yaitu diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang banyak. Di sini ada perbedaan pendapat, yaitu 3, 4, 5, 10, 100, dan bahkan 300. Yang kedua, yaitu adanya keseimbangan pada tiap tabaqah atau tingkatan. Yang ketiga, yaitu mustahil bersepakat bohong karena jumlah perawi yang banyak. Yang keempat, yaitu berdasarkan tanggapan panca indera, yang artinya berita yang disampaikan ini dapat didengar oleh telinga dan juga dapat dilihat oleh mata, bukan hanya berdasarkan logika belaka. Sehingga nanti redaksinya yaitu sami'na, kami mendengar, ataupun ra'aita, saya melihat, dan lain sebagainya. Asalkan berita yang disampaikan itu berdasarkan tanggapan panca indera. Bagaimana Siti Khadijah? Sudah paham ya sampai di sini? Nah anak-anak,
Dari seluruh kegiatan diskusi dan juga pembelajaran yang kita lakukan, kira-kira siapa yang berani memberikan kesimpulan dari penjelasan pada pagi hari ini? Jadi, kesimpulannya adalah hadis ditinjau dari segi kuantitas atau banyaknya perawi dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Sedangkan hadis ditinjau dari kualitas sanadnya dibagi menjadi tiga, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan juga hadis dhaif. Hadis sahih dibagi lagi menjadi dua, yaitu hadis sahih li dzatihi dan juga sahih li ghairihi. Hadis hasan juga dibagi menjadi dua, yaitu hadis hasan li dzatihi dan juga hasan li ghairihi. Ibu rasa pembelajaran pada pagi hari ini sudah berjalan dengan cukup baik. Kalian juga sudah aktif berdiskusi dan juga ada yang bertanya tadi. Maka Ibu harapkan pada pembelajaran selanjutnya kalian akan lebih aktif lagi dalam berdiskusi dan juga dalam bertanya, menyampaikan pendapat maupun menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa tugasnya masing-masing anak mencari satu contoh dari hadis mutawatir, hadis ahad, hadis sahih, hadis hasan, dan juga hadis dhaif. Jadi satu anak mencari 5 contoh hadis. Ditulis di buku catatan. Selasa depan kita akan berdiskusi bersama mengenai contoh-contoh dari hadis mutawatir, hadis ahad, hadis sahih, hadis hasan, dan juga hadis dhaif. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan diberikan kemanfaatan barokah fid dunya wal akhirah. Amin. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.